Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Jejak Mistis. Semoga kita semua diberikan kelimpahan rezeki, kesehatan, panjang umur, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya pendengar setia. Yap, kali ini Jejak Mistis akan membawakan cerita misteri dengan judul Kirandu, pohon yang tak boleh ditebang. Di ujung desa Pagaralam, ada sebuah hutan yang oleh penduduk disebut hutan penunggu. Bukan karena ada yang sering menjaganya, tapi karena katanya ada sesuatu di sana yang menunggu. Di tengah hutan itu berdiri satu pohon besar, tingginya hampir 15 meter, batangnya selebar 3 pelukan orang dewasa. Pohon itu disebut pohon Kirandu. Menurut cerita orang tua, pohon itu sudah ada, bahkan sebelum desa berdiri. Dulu, saat tanah itu pertama kali dibuka, banyak penebang yang mencoba merobohkan pohon tersebut, tapi tidak pernah ada yang berhasil pulang dengan selamat. Larangan menebang pohon itu diwariskan turun-temurun. Kalau kau nekat menebangnya, bukan cuma kau yang kena, tapi seluruh keluargamu, kata Mbah Sarip, tetua desa. Orang-orang menganggapnya hanya mitos, tapi setiap kali musim hujan datang dan angin berdesir dari arah hutan, suara tangisan samar kadang terdengar dari arah pohon itu, seperti seorang perempuan yang kehilangan sesuatu. Tak ada yang berani mendekat selepas maghrib, bahkan hewan pun jarang berkeliaran di sekitarnya. Pada suatu hari, datang seorang pria dari kota bernama Darto. Ia bekerja untuk perusahaan kayu yang baru membeli sebagian lahan di sisi utara desa. Dengan pakaian rapi dan sepatu kulit, ia mendatangi balai desa. Kami akan membuka jalur logging baru. Kami dengar di sisi barat hutan ada pohon randu besar. Kami ingin menjadikannya jalur utama, katanya dengan senyum profesional. Warga langsung ribut. Mbah Sarip menatap Darto lama. Nak, kalau kau mau tebang pohon lain silahkan, tapi yang itu jangan. Darto tertawa dan berkata, Mbah, itu kan cuma pohon. Pohon tua yang bisa dijadikan papan jati kelas 1. Sayang kalau dibiarkan begitu saja. Namun Mbah Sarip menepuk bahunya. Anak muda, tidak semua pohon yang tua bisa ditebang sesuka hati. Jika kamu tidak mau mendengarkanku, tanggung sendiri akibatnya. Darto hanya mengangguk, tapi dari sorot matanya terlihat jelas ia tidak percaya pada hal-hal semacam itu. 3 hari kemudian, pagi yang lembab dan berkabut menyelimuti hutan. Suara gergaji mesin merongrong di antara pepohonan. Darto datang bersama 3 pekerja, Rian, Joko, dan Parman. Cepat selesaikan sebelum hujan. Cuaca sudah mendung. Mereka berjalan menuju pohon besar itu. Batangnya berlumut tebal, akarnya menjalar seperti urat nadi bumi. Di sekitar batang, banyak bunga melati putih yang tumbuh liar, seolah ada yang menanamnya di situ. Parman, yang paling tua di antara pekerja, berhenti sejenak. Pak, apakah yakin kita mau tebang pohon ini? Tanya Parman sedikit khawatir. Memangnya kenapa? Katanya orang-orang desa, pohon ini adalah tempat bersemayam penunggu desa. Itu hanya cerita orang bodoh.
kita kerja, bukan denger dongeng. Ucap Darto sambil menyalakan sebatang rokok. Rian menyalakan gergaji mesin. Suara logam itu menusuk udara. Tapi begitu mata gergaji menyentuh batang pohon, mesin itu tiba-tiba mati. Loh, apa jangan-jangan bensinnya habis ya? Gumamnya, ia mencoba lagi menyalakan mesinnya, tapi masih mati. Lalu Joko menimpali. Mesinnya rusak mungkin. Mereka mencoba gergaji kedua, lalu ketiga, semuanya gagal menyala. Jangan main-main, Darto. Saya pernah dengar dulu ada yang nekat, baru nyentuh batangnya aja, langsung demam seminggu. Darto mengumpat kesal. Takut amat sih kalian, itu kan hanya mitos. Lalu Darto mengambil kapak dan memukulkannya ke batang pohon itu. Sekali, dua kali. Suara logam menghantam kayu terdengar nyaring, tapi tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Saat ia hendak mengayunkan lagi, angin dingin berhembus kencang. Aroma melati mendadak menyengat. Dan dari dalam pohon, terdengar suara napas berat, seperti seseorang sedang terbangun dari tidur panjang. Rian menjatuhkan kapaknya, lalu berkata ketakutan. Pak, Bapak dengar nggak, Kadi? Semua diam, lalu terdengar suara lirih, lembut tapi parau. Pergilah, pohon ini bukan milik kalian. Darto memandang sekeliling dan berkata, Siapa itu yang bicara? tak ada jawaban kecuali desiran angin yang semakin keras. Daun-daun berputar dan melati-melati putih beterbangan menempel di kulit mereka. Lalu Parman berteriak, Pak, ayo kita pulang. Ini sudah tidak beres. namun Darto malah maju satu langkah dan menggerutu. Kalau ini pasti ulah orang desa yang mau nakutin kita. Aku nggak takut. Ia kembali mengayunkan kapaknya, dan kali ini mata kapak itu pecah seolah menabrak batu. Serpihan logam melesat dan melukai pipinya. Darah menetes ke tanah. Begitu darah itu menyentuh akar pohon, suara tangisan terdengar jelas menyayat, panjang, dan penuh kesedihan. Pohon itu berguncang pelan, dari celah kulit kayu mengalir cairan merah gelap, seperti darah yang mengalir keluar dari luka. Malamnya, Darto demam tinggi. Tubuhnya menggigil meski diselimuti 3 lapis kain. Ia terus meracau. Ia terus menyebut nama rindu berulang-ulang. Rian dan Joko menginap di pondok pekerja, tapi tengah malam, Joko terbangun karena mendengar langkah kaki di luar. Saat ia membuka pintu, ia melihat Darto berdiri di tengah halaman, menatap arah hutan. Pak Darto, mau kemana Pak? Ini sudah larut malam. Darto menoleh pelan, tatapan matanya kosong. Dia memanggilku. Dia masih menunggu. Dia belum tenang. Joko mencoba menahannya, tapi tubuh Darto sangat dingin, kaku, seperti berjalan tanpa kesadaran. Darto melangkah masuk ke dalam gelapnya hutan, tanpa alas kaki, hanya diikuti aroma melati yang semakin pekat. Sampai keesokan paginya, Darto tidak pernah kembali. Warga desa mengadakan pencarian dari pagi hingga sore, tapi yang mereka temukan hanya kapak patah dan sisa darah di akar pohon kirandu. Petangnya, Mbak Sarip datang membawa dupa dan bunga 7 rupa. Ia berdoa lama di depan pohon itu. Setelah selesai berdoa, Mbah Sarip berkata pelan kepada warga dan para pekerja penebang pohon yang masih berkumpul di sana. Dia yang kalian sebut penunggu itu bukan makhluk jahat.
Dia manusia, tapi tidak bisa pergi karena janji yang belum ditepati. Konon, berabad-abad yang lalu, ada seorang wanita bernama Rindu. Dia adalah istri dari seorang penebang kayu yang mati di hutan ini. Suaminya tewas tertimpa pohon yang ditebangnya sendiri, dan tubuhnya tak pernah ditemukan hingga saat ini. Rindu menunggu di bawah pohon itu setiap hari, hingga akhirnya ia pun meninggal di sana. Sejak saat itu, setiap kali seseorang mencoba menebang pohon Kirandu, sesuatu dari dalam akan terbangun. Mungkin karena pohon itu adalah tempat Rindu dan suaminya bersatu kembali. Sebulan berlalu, pencarian Pak Darto dihentikan. Perusahaan kayu menarik diri dari proyek itu tanpa alasan yang jelas. Namun setiap malam Jumat, warga yang tinggal paling dekat ke arah hutan bersumpah mendengar sesuatu di sana. Suara langkah sepatu melangkah di jalan tanah, lalu suara kapak menghantam kayu sekali, 2 kali, disusul tangisan seorang perempuan dari kejauhan. Mbah Sarip hanya berkata lirih kepada cucunya, Itu bukan suara hantu, itu suara orang yang tidak pernah belajar menghormati. hingga kini, pohon Kirandu masih berdiri di sana, tegak dan tenang di tengah-tengah hutan. Tak ada seorang pun yang berani menebangnya. Dan setiap kali musim melati mekar, aroma bunganya akan terbawa angin ke desa, lembut, tapi mengingatkan sesuatu bagi siapapun yang menciumnya. Ada yang masih menunggu di bawah sana, dan ia tidak akan pernah suka diganggu. Itulah cerita Kirandu, pohon tua besar yang hingga kini tidak ada yang berani menebangnya. Jika penonton setia ingin mengirimkan ceritanya, bisa mengirimkan emailnya ke alamat email kami yang sudah tertera di deskripsi di bawah ini. Kami akan tayangkan email dari penonton setia di channel YouTube kami. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentarnya ya. Lalu klik share, like, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita jejak mistis selanjutnya.